Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk pertandingan dari Persik Kediri yang berhadapan dengan Persita Tangerang ya, yang bermain pada hari Jumat tanggal 24 Maret, kick-off-nya jam setengah 9 malam dan akan bermain di Stadion Brawijaya. Jadi untuk saudara-saudara saya yang beragama Hindu, selamat merayakan Hari Raya Nyepi, dan untuk saudara-saudara saya yang beragama Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga semuanya lancar sampai selesai puasanya. Jadi di video kali ini untuk Persik Kediri tentunya yang melihat dari perform terakhir ini kan 6 pertandingan tanpa terkalahkan dan tanpa hasil imbang ya, alias win streak. Bahkan di 4 pertandingan terakhir tanpa kemasukan. Tapi di sini Yusuf nggak bermain besok ya karena mengalami cedera. Lalu untuk Persita Tangerang ini di 10 pertandingan terakhir ini juga sama tanpa terkalahkan. Tapi bedanya bukan win streak. Jadi inilah ya yang menurut saya kunci kesuksesan Persik Kediri dengan Persita Tangerang ini yang akan saya coba bahas di preview. Dan tentunya pertandingan ini juga menurut saya cukup seru ya, karena kedua tim ini saya sudah sering buat previewnya ya dari musim lalu. Ini kedua tim kalau bertemu ini cukup berimbang permainannya memang. Nah untuk Persik Kediri ini kan kemarin lawan Persebaya Surabaya bermain lebih tempo pelan ya, artinya lebih bermain pressing keluar, lalu bermain mengandalkan bola possession. Walaupun memang di babak pertama tidak terlalu efektif ya bola possession yang dilakukan oleh para pemain Persik Kediri. Dan untuk Persita Tangerang ini juga sama, tetap konsisten ya. Memang lebih banyak mengandalkan passing-passing cepat dari free roll-nya Fregonzi dengan Vidal. Lalu seringkali juga bisa melakukan tempo permainan melalui Ben Sinyong. Dan kebetulan Ben Sinyong kemarin diturunkan langsung menciptakan gol ya, karena lawan PSM Makassar ini nggak bermain. Ini sangat terlihat sekali ya ketika tidak ada sosok Ben Sinyong di sektor gelandang bertahannya Persita saat lawan PSM, lalu kemarin saat lawan Rans, itu memang jelas terlihat sekali ya, lini tengah Persita Tangerang ini dengan adanya Ben Sinyong sangat kuat. Jadi yang saya lihat untuk kedua tim ini sama-sama memiliki pemain tengah yang cukup bagus. Tinggal ya kita akan lihat untuk pemain tengahnya Persik Kediri dengan pemain Persita Tangerang, siapakah yang lebih banyak untuk berkreativitas di sektor tengah dalam hal menciptakan passing ya, memberikan true pass atau bisa melakukan shoot dari luar kotak penalti. Ini tinggal kembali ke kualitas pemain. Kalau saya berbicara skema, kedua tim ya sudah memiliki skema yang cukup bagus ya, sudah cukup konsisten lah. Hanya saja memang kemarin lawan Persebaya saya melihat Persik Kediri ini di babak pertama Renan Silvanya ini berapa kali memberikan true pass memang nggak terlalu bagus nih, karena pemain Persebaya kan bertahan di zona areanya sendiri ya. Dan lawan Persita Tangerang ini juga lini belakangnya cukup bagus ya. Gusyenov dengan Yohanes Kanimbu ya, ini cukup bagus. Jadi ini juga menjadi pertanyaan, jangan sampai para pemain Persik Kediri bisa terpancing untuk passing-passing jauh ya, atau long ball. Karena pertahanan Persita yang saya lihat ini juga sama, lebih bertahan di zona areanya sendiri. M. Toha di kanan, atau mungkin besok ada Ohorela yang bermain di kiri ya, karena kemarin menciptakan gol nih Ohorela. Jadi artinya kembali lagi keefektifan dalam kreativitas di sektor tengah ini akan menjadi penentu untuk kedua tim dalam hal menciptakan peluang ya, baik untuk lini sayap dan juga lini depan nih untuk memberikan passing. Lalu untuk Persik Kediri yang saya ingin bahas juga adalah mengenai ketidak ada Yusuf ya. Ini kan Yusuf nggak bisa bermain. Jadi artinya kemungkinan besar kan Fafa ya yang mungkin akan digeser ke kanan, lalu mungkin Agil digeser ke kiri, karena kan Agil bisa bermain di kanan kiri ya, walaupun posisi naturalnya di sebelah kanan. Nah ini juga menjadi pertanyaan untuk saya karena saat menghadapi Persija Jakarta ya, Persib Bandung. Menghadapi Persib Bandung ini overlap yang dilakukan oleh Fafa ini kan juga bukan pemain cepat ya, lebih tepatnya pemain sentral ya, pemain tengah ya, back tengah. Jadi ini yang menurut saya cukup ingin saya lihat bagaimana nanti overlap yang dilakukan oleh pemain sayapnya Persik Kediri dari sektor kiri maupun kanan ya. Kemungkinan Agil akan bermain di kanan atau kiri nih. Atau mungkin ada pilihan lain untuk Rivaldo Alves jika Persik Kediri bisa memainkan pemain sayap lainnya ya. Mungkin bisa dipaksakan lah seperti mungkin Benny Okto ya, walaupun bukan posisinya back kiri atau back kanan, tapi kemungkinan ya kalau menurut saya masih bisa dipaksakan karena keadaannya ini darurat. Persik Kediri ini membutuhkan pemain sayap yang bisa memberikan overlap. Karena ini kan kunci keberhasilan Persik Kediri ya untuk melakukan overlap. Makanya ketika lawan Persib Bandung di situ Fafa yang bermain, overlap ini nggak terlalu terlihat dari sektor kanan ya. Waktu itu Agil yang nggak bermain, Yusuf yang bermain di sektor kiri.
Jadi ini menurut saya yang saya ingin lihat juga, siapa pemain yang akan diturunkan untuk menggantikan Yusuf. Karena di bench ini nggak ada lagi pemain back kiri atau back kanan dari Persik Kediri untuk menggantikan posisi Yusuf maupun Agil. Jadi ini juga bisa menjadi untuk bursa transfer nanti perlu diperhatikan ya. Persik Kediri membutuhkan cadangan untuk back kiri dan back kanan. Mungkin ada pemain lainnya, tapi di sini saya lihat benchnya nggak ada. Jadi besok akan lihat kita untuk pemain yang diturunkan oleh Divaldo Alves menggantikan Yusuf ini siapa, dan kita akan lihat overlapnya bagaimana nih. Ya, lalu untuk Persita Tangerang ini tidak ada masalah, pemain intinya sudah bisa bermain semua ya. Saya kira untuk Persita Tangerang sih kemarin saya melihat lawan Rans yang menjadi kritikan saya adalah jarak antara pemain di sektor tengah dan belakang. Ini berapa kali saya lihat untuk pertahanan Persita ini ada jarak dari sektor tengah dan belakang. Nah ini yang harus bisa diantisipasi ya, karena Persik Kediri dari sektor tengahnya ini juga cukup bagus dan rapat. 4 pertandingan terakhir tanpa kemasukan ya Persik Kediri. Artinya kan sangat rapat nih. Jarak antara pemain belakang dengan tengah cukup terordinir, cukup bagus. Nah justru untuk Persita Tangerang di sektor tengah kemarin saat lawan Rans ya, saya melihat jaraknya ini lumayan jauh ya. Jadi seperti rada renggang untuk sektor tengah, mudah dimasuki oleh pemainnya Rans ya. Jadi artinya untuk Persik Kediri besok kalau melihat Persita Tangerang sektor tengahnya mungkin jarak pemain gak terlalu renggang, ya ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persik Kediri untuk berkreativitas. Tapi ini pun juga harapan saya untuk Persita Tangerang besok jangan sampai jaraknya terlalu jauh ya. Memang ada positifnya juga untuk melakukan counter attack, tapi sektor lini belakang juga perlu jaraknya sih yang saya lihat terlalu jauh ini. Jadi ini yang saya lihat dari sektor pertahanan Persita Tangerang. Lalu untuk penyerangan juga sama, Persita Tangerang ini seringkali membuang peluang-peluang berbahaya ya, yang nggak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Ini sudah berapa kali saya bahas mengenai Persita Tangerang. Ya, jadi yang saya lihat besok Persita Tangerang untuk menciptakan peluang apakah bisa efektif atau tidak, minimal on target dulu. Karena kemarin lawan Rans banyak sekali peluang-peluang yang justru nggak dimanfaatkan dengan maksimal. Dan untuk Persik Kediri yang saya tentunya ingin lihat ya jelas Flavio ya. Flavio harus bisa memberikan minimal kontribusinya. Nggak harus menciptakan gol lah, minimal bisa memberikan kontribusi. Saat lawan Persib Bandung itu kan bisa memberikan kontribusi dari sektor sayap tuh masuk. Nah minimal kayak gitulah untuk Flavio. Jangan terlalu banyak membuang-buang peluang yang harusnya bisa diciptakan menjadi gol gitu loh. Ini yang saya ingin lihat dari Flavio. Saya nggak menargetkan Flavio harus menciptakan gol, enggak. Yang penting bisa memberikan kontribusi untuk pemain depan atau pemain sayapnya Persik Kediri. Ya, kemarin ada yang tanya juga ya, Flavio bagusnya sebagai pemain sayap. Ya kalau menurut saya mau pemain sayap mau pemain depan, Flavio ini nggak ada bagusnya kalau menurut saya. Karena hanya mengandalkan kecepatan aja. Dan kita tahu ya, saya sudah beberapa kali bilang, saya nggak terlalu suka pemain yang hanya mengandalkan kecepatan atau skill individu, tapi nggak diseimbangkan dengan visinya. Ini sama aja seperti Fahmi ya, di musim lalu saya sudah kritik habis-habisan. Fahmi banyak melakukan kecepatan, skill individu, tapi visinya nggak ada sama sekali. Makanya ini kembali lagi sorotan saya kepada Flavio besok ya. Jadi kita akan sama-sama lihat untuk Flavio apakah bisa memberikan kontribusi. Target saya nggak harus gol, tapi kalau bisa ya menciptakan gol ya. Kalau bisa ya tetap bisa memberikan kontribusi aja minimal. Bisa memberikan assist juga cukup bagus lah untuk saya, untuk seorang Flavio nih. Ya, jadi ini aja, kita nanti akan ketemu di review. Kita akan bahas bagaimana untuk jalannya pertandingan Persik Kediri dengan Persita Tangerang, karena kedua tim sama-sama memiliki hasil yang cukup bagus di 6 pertandingan terakhir. Persik Kediri tanpa kekalahan dan hasil imbang ya, alias win streak. Dan untuk Persita Tangerang 10 pertandingan tanpa terkalahkan. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.